aku sederhana banget. Ini karena aku ke tempat kamu aja nih, podcast makeup-makeupan dikit. Biasanya sih aku orang yang benar-benar yang aduh blok banget. Tapi pede dong. Iya ya dong, kan, gitu. aslinya cantik ya kan. Mereka anak yang medsos nggak sih? Nggak ya? Nggak sama sekali. Oke. Bahkan hampir tidak peduli gitu. Oh, ya? Jadi buat mereka itu cukup mengganggu, ya. Walaupun mereka tahu bahwa ini adalah zamannya. Jangan lepasin aku dari Sean. Sean harus ikut aku. Kalau enggak, we fight. Dan kalau misalnya fight, gue nggak akan mundur. Gue akan fight sampai gue dapat anak gue. Princess. Paling susah ya anak perempuan, berasa nggak sih? Aduh, sakit kepala. Kalau ngomongin sakit kepala gue. Teman debat ya. Teman debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku dengan ungu-ungu ya. Kemudian bintang tamu aku ini my bestie ya, pakai bajunya juga ungu-ungu. Yang jelas kita kenal dari tahun 90-an. Sekarang tahun berapa? 30 tahun ya kenal ya. Oh my God, tapi kita tetap muda ya. Siapa lagi kalau bukan Andi Soraya? Yeay. Hey Vena, terima kasih ya udah ngundang aku ke sini. You know what? This is my first podcast. And thanks God itu adalah kamu yang manggil aku. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya very eksklusif ya. Dan sebenarnya kita tuh nggak pernah satu frame ya. Nggak pernah. Satu judul pun kita belum pernah juga, belum jodoh kita di situ rupanya. belum. Tapi kita selalu ketemu di dokter. Ya, dokter apa jangan kasih tahu ya. Jangan. Itu rahasia kita Itu berdua. rahasia kita berdua. Kecantikan. Jadi, satu suhu berarti. Satu suhu. Tapi kita umurnya nggak beda jauh ya. Cuma aku ngeliat Andi Soraya tuh hebatnya apa? Dia bener-bener apa ya? Strong woman, karena anaknya tuh ada yang sama sih sama aku ya, dua gede-gede, yang satu kecil, dan sekarang temennya Fania juga nih si Kylie. Dan kita ini sama-sama pejuang ya, jadi orangnya yang bener-bener cinta anak, cinta pekerjaan ya nggak sih? Ada banyak, betul sekali ya. Iya ada banyak sih? sesuatu yang common story yang hanya kita yang tahu gitu. Dan kemarin kita ngobrol 4 jam ya. Panjang banget. Tapi nggak terasa loh. Sebetulnya itu masih kurang loh. Iya tapi gak? salah, sebenarnya dia jadi host, gue yang cerita soalnya. Iya. Sekarang gantian gue yang Bener-bener. ngurek-ngurek. Tapi jangan khawatir say. Kalau aku tuh nggak pernah ngomongin yang aneh-aneh. Kita ngomong tentang kehidupan. Karena semua orang pasti belajar dari kehidupan orang, bener nggak? Yes, setuju. Jadi how are you today? Alhamdulillah, I'm alive. Dan Sehat, yang penting itu. iya sehat. Dan yang pasti kalau dia sih gak berubah ya, mukanya tetap bule ya dari tahun 90-an. Tapi ngerasa gak sih kalau Andi itu memang image-nya tuh kamu tuh kayak ya udah gitu aja mukanya gak berubah-berubah, ya gak sih? Sebenarnya iya, aku juga ngelihat dari masa ke masa fotoku ya sama seperti kamu juga. Aku nggak ada yang berubah. aku tambah gendut, dirimu tuh enggak loh, bener. Ya, Steady loh. ya mungkin memang ini kali ya, kutukan ya. Kutukan jadi langsing ya, and awet muda. Nah tapi sekarang gimana? Happy kah atau galau kah? Itulah perbedaannya kita, generasi kita dengan generasi yang sekarang ini Gen Z. Ya Gen Z ini. Karena kalau kita biasa terdidik ataupun terbiasa apapun yang kita rasakan kita diem. Oh. Iya kan? Silent. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita ungkapin, ada sesuatu yang biar aja buat kita. Tapi kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan baru apa Putus. sedikit ya kan langsung di media sosial atau apa gitu. Kalau kita enggak. Bahkan kita untuk curhat sama teman aja kita bisa milih-milih. Benar. Itu kalau ini enggak milih lagi. Satu dunia tahu. Soalnya beda, dulu nggak ada medsos. Kalau sekarang medsos itu kayak dua sisi mata uang, setuju nggak Cindy? Ya mungkin ada dari medsos itu mendapatkan perhatian yang lebih, ya, mendapatkan exposure dan mungkin
menurut mereka itu akan mendapatkan ketenangan walaupun akan ada pro dan kontra gitu. Karena udah keluar. Ya, yang penting kan sebenarnya unek-unek yang keluar kan. Walaupun sebenarnya ya akhirnya semua orang yang tahu gitu rahasia terkelam hidup kita. Iya. Tapi artinya di sini kalau Andi kan punya 3 anak nih, 2 gede-gede. Siapa? Sean sama Darren. Mereka anak yang medsos nggak sih? Nggak ya? Nggak sama sekali. Oke. Bahkan hampir tidak peduli gitu. Oh ya? Jadi buat mereka itu cukup mengganggu, ya. Walaupun mereka tahu bahwa ini adalah zamannya, tapi mereka punya kehidupan yang ini kehidupan pribadi saya. Saya tidak mau terekspos gitu dan dia ingin menggunakan sosial media itu ya sewajarnya saja, ya. Jadi mut-mutan aja buat mereka. Iya, tapi mereka lebih ke sekolah kayaknya ya. Ya, itu yang aku lihat dari mereka kecil ya. Dari mereka kecil, eager yang mereka jalani itu memang ke pendidikan. Walaupun aku udah coba untuk, ayo ajak-ajak yuk ke dunia ibunya ya, tapi kelihatannya mereka memang punya goal sendiri. Udah menentukan jalan hidup yang terbaik buat mereka. Dan aku selalu bilang, apapun yang kamu pilih, jalankan dengan suka hati, dengan keseriusan dan tanggung jawab. Iya. Karena itu adalah hidup mereka. Benar. Sekarang beda sih, kalau kita nggak bisa maksain kamu harus jadi A, jadi B, kan nggak bisa. Yang penting as long as you happy, ya udah kita support aja ya. Support. Tapi aku kemarin cukup ini loh, kan kepo ya ngelihat Instagramnya Andi ya. Ternyata dia sedih banget waktu Darren mau kuliah di luar negeri ya. Gimana tuh? Jadi sebenarnya ya dunia aku yang mungkin orang tidak tahu, dunia aku adalah anak. Gak ada orang yang bisa mematahkan hatiku kecuali anak. Mau aku putus cinta, putus hubungan dan lain-lain, aku akan strong. Tapi kalau yang namanya urusan pisah dari anak, aku dari dulu itu orang yang gelisah, orang yang sedih, orang yang ini yang rasanya patah hati ya gitu. Dan itu juga aku lakukan, aku rasakan waktu pertama kali Sean yang pergi duluan. Waktu Sean pertama kali pergi duluan, aku kelihatan strong karena aku nggak mau anak-anak melihat ibunya itu takut kehilangan. Karena aku harus buat mereka, kamu bisa nanti, kamu harus kuat, kamu pokoknya jangan homesick, jangan apa gitu. Karena ini adalah kamu lagi ngejar mimpi. Tapi selepas mereka istilahnya aku udah pulang, aku melihat rumah itu sepi, disitulah patah hatiku. Aku nangis, aku sedih, dan aku selama hampir 1 bulan aku nggak berani masuk kamarnya Sean. Ya ampun. Sampai segitunya. Karena apa? Karena itu akan buat aku kayak keinget ya? Terus. Sampai akhirnya suatu waktu aku masuk dan itu aku masih yang jangan bersihin kamar Sean, jangan bersihin ininya, bantalnya, masih ada bau anakku di sini. Ya ampun. Sampai aku ciumin, aku tidur di situ, aku nangis. Sampai aku akhirnya aku stop. Aku stop karena aku mulai sadar bahwa hey, anak kamu masih hidup loh. Iya, makanya aku baru sampai sebegitunya ya. Anak kamu masih hidup loh, jangan seperti itu gitu. Karena ini milik Tuhan dan kamu baru begini aja, kamu udah nggak kuat, nggak boleh. Dia ada dan dia selalu ada kalau kamu butuhkan. Kamu tinggal telepon, video call dan lain-lain. It's not the end of the world. Ya, dan ini bukan anak kecil lagi yang kamu harus istilah ngempeng kamu terus ya kan. Dan di situ aku langsung aku kuat. Yang tadinya tidak boleh kamar itu ditidurin orang lain dan lain-lain. Akhirnya aku bilang, Darren, pindah kamar Sean nih, lebih gede kamarnya dan lain-lain. Jadi aku pengen bikin suasana yang it's okay. Iya. Gak apa-apa. Dan setelah itu baru anak kedua aku sangka I'm ready now, aku udah tahu rasanya, dan ternyata nggak juga. Tetap aku patah hati. Ya ampun. Segitulah cinta aku sama anak-anak. Tapi emang iya sih, kalau anak laki itu emang selamanya milik ibunya. Ya maksudnya arti katanya kita tuh sebagai ibu tuh ya mau kita diapain orang sih, I don't care ya. Yang penting pokoknya anak itu dalam hati kita. Ya kalau secara fisik kan pasti anak membesar ya. Tapi aku bisa ngerasain sih, I feel you. Karena aku juga sekarang cuma tinggal 1 nih, Atala. Mudah-mudahan tadinya dia ngomong, Mama aku kalau punya uang
mau pindah. Aku bilang, oh mama jual rumah ini ya. Ngapain rumah segede gini? Bener nggak? Karena Iya. mungkin karena kamu ngurus banget kali ya. Uh, Biasanya kan gitu. karena kita berjuang sama-sama. Aku nggak bisa bilang bahwa kehidupan ini aku berjuang sendiri. Anak-anakku adalah kemana-mana selalu sama aku. Sampai aku dari dulu aku selalu bilang sama mereka bahwa inget ya, dulu belum ada Kylie ya. Kita itu bertiga. Apapun yang terjadi, siapapun di samping mama, kamu pegang tangan mama, kita bertiga, jangan pernah dilepas ya. Di saat Darren butuh kamu, please come. Di saat mama butuh kamu, hey, kita harus bertiga, nggak boleh lepas. Siapapun yang ada di sisi kita, kita adalah satu. Dan dari situ kita tahu bahwa kita berjuang bersama-sama. Dari anak-anak itu, istilahnya aku cerai dari bapaknya Sean ya. Cerai dari bapaknya Sean, aku cuma minta, kamu boleh ambil apapun, kamu gak usah kasih aku apapun. Tapi aku cuma minta, jangan lepasin aku dari Sean. Sean harus ikut aku. Kalau enggak, we fight. Dan kalau misalnya fight, gue gak akan mundur, gue akan fight sampai gue dapat anak gue. Gitu. Dan akhirnya aku memang gak dapat apa-apa. Kamu mau anak, tapi sorry, gue gak akan kasih lo ini apa yang lo minta. Gak apa-apa, karena harta aku adalah anak. Gitu. Di situ, ya untuk sebagai ibu muda yang masih sangat muda, dan aku gak punya orang tua. Saat itu maksudnya gak lama setelah itu kan orang tua aku meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, Andi Soraya kehidupannya gini, hey, I grew up without parents. Kalau aku nabrak tembok, aku nabrak ini, nabrak itu. Aku gak ada orang yang, hey stop, jangan, sini kamu harus deket saya. Gak ada. So I face it alone. Semua aku jalanin sendiri gitu. Sehingga yang aku punya cuman anak. Tapi aku bukan ibu yang suka curhat sama anak. Oh iya? Karena aku merasa anakku adalah anak laki-laki. Mereka dibesarkan oleh seorang ibu. Tapi mereka tidak boleh punya perasaan seperti perempuan. Mereka harus laki-laki. Jadi kalau kita curhat sama anak, takutnya dia jadi lembek. Dia ada ke wanita-wanitaan. Itu yang aku gak mau. So mereka harus melihat bahwa aku selalu strong. Di saat aku sedih, it's okay to cry. Aku nangis, aku selalu bilang, hey kamu boleh kasih waktu mama 15 atau 20 menit. Mama lagi pengen sendirian di kamar. Mereka main di luar, di situ aku nangis, aku apa. Di saat aku sudah lega, aku keluar, aku bisa main sama mereka. Karena yang penting aku tidak meluapkan perasaanku di depan mereka, kekesalanku semua. Aku ready, aku bersama mereka. Jadi yang mereka lihat adalah sosok ibu yang tegar, sosok ibu yang tidak pernah jatuh, tidak pernah runtuh. Dan itu yang dibutuhkan anak laki-laki. Ya. Kekokohan itu. Dan kemana-mana aku selalu sama anak. Di situ aku bilang bahwa gimana aku nggak patah hati kalau hilang mereka, karena memang kita iring-iringan terus. Tapi aku baru dengar loh satu bintang tamu yang benar-benar melihat anak itu bukan sekedar diurus ya, tapi grow up together gitu. Baru sekali ini loh. True. Aku udah bilang bahwa we grew up together. Iya. Soalnya biasanya ibu itu yang nganggap dirinya ya paling berjasa, anak itu justru yang harus membalas budi kebaikan ibunya. Tapi kayak Andi nggak gitu ya konsep hidupnya ya? Enggak, sama sekali. Karena menurut aku apa yang sudah aku berikan ke anak emang itu adalah kewajiban. Anak nggak minta dilahirkan juga. Jadi nanti kalau nih ya, if ya anak-anak nikah nih, jadi Andi nggak harus, mama sama kamu ya sama istri kamu serumah nggak ya? Aku pernah ngomong seperti itu, karena aku tahu dulu waktu mereka kecil-kecil, mereka pernah berantem yang pokoknya kalau kita besar mama tinggal sama aku, Sean. No, mama sama aku. Oh, rebutan. Di saat mereka besar, aku bilang, Sean, kalau nanti kalau kamu udah punya rumah sendiri, kamu dapat jodoh yang baik, yang cocok buat kamu, mama cuma minta satu, kalau mama datang ke kamu, bikinin mama pavilion. Oh, supaya ada privacy. Mama nggak mau ganggu. Istilahnya jangan kita ganggu pernikahan anak. Iya. Gimana pun juga ada hati yang juga harus dijaga.
Betul, ya kan? betul. Gitu. Jadi aku nggak mau tahu ikut campur ini, tapi aku punya privasi sendiri sehingga kalau apa-apa datang ke tempat mama. Masih satu lahan, tapi hanya beda bangunan, ya kan? Tapi aku selalu ada buat kamu. Gitu. Jadi yang hal seperti itu mereka tahu bahwa kamu nggak pernah kehilangan mama, tapi mama juga nggak mau interfere dengan apa ya dalam kehidupan kamu. Ini kayak bule style banget ya. Very open minded ya. Tapi siapa sih yang ngebentuk Andi kayak begitu? Karena kan nggak semua, apalagi kita single mom, kita pekerja, biasanya di hari tua kan kita lebih menye-menye, lebih berharap, apalagi anak laki itu harus begini. Jadi itu nggak ada ya in your mind gitu ya, bahwa jadi beban anak nanti, karena kan yang membesarkan kan di sendiri gitu, nggak ada ya kayak gitu-gitu ya. Karena aku percaya bahwa anak-anak itu tahu kita berjuang bersama, sehingga aku tahu bahwa aku sudah mendidik mereka jadi anak-anak yang mereka nggak perlu diajarin lagi, mereka pasti berbakti. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, mereka tahu bagaimana menjaga perasaan ibunya. Iya. Dan mereka sendiri pun nanti akan memilih pasangan yang mencintai ibunya dulu. Iya, benar. Iya sih. Karena ini aku selalu bilang, jangan sampai kalau suatu hari anak-anak mama menikah, saya kehilangan anak, tapi saya harus dapat anak. Kita harus keluarga besar. Iya. Siapapun pasangan kamu itu adalah anak saya. Iya. Jangan saya kehilangan kamu, tapi saya mendapatkan anak lagi. Kan seharusnya gitu. Keren sih guys. Nah nih yang buat yang nonton ya, emak-emak ya, ibu-ibu, bahwa kita tuh harusnya benar-benar bisa menempatkan diri sih. Karena kalau kita yakin berbaik sangka ya sama apapun lah dalam kehidupan itu akan datang kepada kita. Tapi kalau mindset kita aduh begini ketakutan ya, itu yang datang beneran ya. Benar harus positif terus. Nah makanya dia awet muda guys, karena dia positive vibes banget. Jadi kemarin dia dengerin curhat gue sampai melongo-melongo loh guys. Kok bisa lu begitu kan? Aku bilang nih, wow seorang Vena kok lu bisa ya? Bisa kecolongan itu luar biasa gitu. Bukan kecopetan guys, kecolongan. Tapi aku baru denger loh Andi, hebat. Jadi kan kita sama nih punya dua anak cowok ya, jadi kita nggak usah terlalu request lah, ngatur-ngatur. Kalau kita ngerasa kita yang ngedidik, kita membesar bersama ya kan dalam kehidupan ini, dia pasti feedbacknya dia akan inget lah sama ibunya. Karena gini ya, menurut aku anak itu punya kehidupan sendiri. Kalau mereka nanti terbentur-bentur, it's okay. Jadi gak usah terlalu jangan panik terlalu overprotected sama mereka. Iya. Kita juga gitu, kita merasakan itu. Dan mereka harus jalan itu. Karena itu hidup mereka. Kita hanya bisa mengawasi dan menjadi rumah buat mereka. Tempat mereka curhat. Hey, Mam, aku kemarin begini-gini, ternyata aku salah gini-gini. Jadi yang paling nakal dilakukan dua anak itu apa? Yang membuat dirimu pernah terkejut-kejut, ada nggak? Apa nggak baik-baik aja? Pasti kaget ya. Maksudnya kenakalan yang paling dahsyat cuma satu. Apa? Misalnya kayak si Darren. Dia pergi tapi nggak ngomong. Cuman gitu aja. Tato pergi aja? Pergi. Dia ada ke ulang tahun temannya. Dia mau surprisein temannya. Jadi dia pergi ke apartemen temannya. Tapi dia takut untuk izin. Dia tahu aku lagi syuting, dia tahu kalau syuting itu karena pulangnya jam 3, tapi kali ini pulangnya lebih cepat. Dia nggak tahu. Dia skip di situ. Nah, ketika aku selalu setiap aku pulang, aku selalu ketok kamar anak, aku lihat dulu, walaupun mereka sudah tidur. Aku lihat, oke, mereka aman. Dan aku lakukan itu ke Darren. Pas aku buka, nggak ada. Ini tempat tidurnya kayak orang tidur. Cuman ditutupin jadi film-film gitu. Kayak film-film. Terus ketika aku lagi yang kok feeling aku nggak enak, aku masuk lagi. Terus pas aku buka, dia nggak ada, dia kabur. Gitu. Kirain kabur. Iya, gitu. Jadi aku pikir ini pasti dia pergi ke suatu tempat, jadi dia nggak ngomong, dia nggak izin. Dan buat aku itu adalah fatal. Ya, aku cari. Tapi di sini aku mencari, aku marah bukan marah karena yang negatif, tapi aku selalu merasa bahwa kalau kamu ada apa-apa, saya takut di jalan dan lain-lain gitu. So aku telepon, rupanya nih anak tahu ibunya telepon nggak diangkat, ya kan? Sampai akhirnya aku minta tolong Sean di Kanada kan, udah di Kanada. Sean ada kejadian gini. Darren ini, dia yang telepon, dia nyasain, hey, Mams gini, cari kamu dan lain, kamu nggak bisa begitu sama ibu kamu, dimarahin sama Sean.
call her now. Dan lucunya memang anak 2 itu ya, Darren takut sama Sean, takut menghormati. Iya, respect ya. Respect sekali. Jadi di saat Sean telepon, dia pasti angkat dan dia pasti akan nurut. Dan dia telepon yang I'm so sorry mom, I'm so sorry, aku soalnya mau gini. Dan ternyata memang kenakalan anak kecil gitu aja yang dia mau ke rumah temennya, which is jam 1 dia pulang. Jam 1 dia pulang gitu. Dan ya aku dudukin, aku kasih tahu bahwa kamu boleh izin apapun juga, jangan pernah berpikir bahwa pasti dilarang. Kenapa nggak dicoba dulu? Kenapa harus berandai-andai pasti dilarang? Belum tentu kan dilarang mama. Ya, akhirnya dia tahu bahwa ya saya harus terbuka, walaupun itu saya akan mendapatkan penolakan. Ya. Jadi kenakalannya cuma gitu-gitu aja. Ya kata orang itu nakal apa? Iya. Tapi emang berarti percaya ya, meskipun kita single mom, tapi kalau kita benar-benar apa ya, ngurus anak ya, pasti anak itu nggak akan yang aneh-aneh. Ya. Yes. Jadi bukan karena keluarga sakinah mawaddah warohmah atau harmonis, itu tergantung. Nggak harus juga ya, karena banyak juga yang kita nggak ngomong orang yang dibesarkan secara religi, kita secara religius, dia bakal bagus ya. Ada juga yang aku lihat pengalaman dari teman-teman lain, justru bapak ibunya tuh luar biasa ya, mereka dibesarkan dengan sangat harmonis ya. Tapi in the end mereka fake. Mereka di belakang orang tuanya lebih parah. Dia melakukan hal yang orang tuanya nggak tahu gitu. Karena di depan orang tua hanya mikir yang penting kamu sholat, yang penting kamu ini. Ya dia ngelakuin apa yang diinginkan. Tapi kan dia juga punya emosi jiwa yang pengen kayak teman-temannya. Dan itu tidak dapat karena terlalu banyak larangan-larangan. Secara agama kamu nggak boleh gini. Secara agama, sementara anak muda itu kan selalu ada rasa ingin tahu, ya kan, mencoba sesuatu yang dilarang. Semakin dilarang, semakin dijalanin. Kita pernah muda, ya kan. Yang dilarang itu seru. Parenting ala Andi Soraya itu adalah seperti bestie, itu benar? Seperti teman baik, tetapi selalu mengingatkan bahwa I'm your parents. I'm not your best friend, I'm your parents. Jadi tetap ada boundaries ya. Ada boundaries di situ. Jadi ya mereka nggak pernah ngerasa ragu untuk bicara sama orang tuanya. Apapun itu. Tapi aku dari kecil sudah menanamkan prinsip itu yang penting. Menanamkan agama bagus karena itu kan memang kita harus ya gitu. Tetapi menanamkan prinsip untuk mereka adalah bekal. Bekal di saat mereka dewasa nanti, mereka udah nggak perlu kita larang karena mereka sendiri yang bisa bilang yes or no di kehidupan mereka. Dan itu nggak bisa instan, bukan udah umur 15 baru kita tanamkan prinsip. Itu dari seumur Kylie, Vania. Prinsip itu di saat kita ngobrol, saat kita bersikap sama anak, itu akan dipelajari dan akan dijalani sama anak. Oke, aku tahu. Jadi cara kita ngomong, cara kita ngelarang, cara kita mungkin memperlakukan orang, itu yang akan di-copy, guys. Benar. Sementara aku masih suka, Vania, jangan begini-begini ya. Masih VOC ya. Benar. Tapi enggak, aku tadi belum dijawab sama Andi. Jadi figur siapa antara mama sama papahnya Andi yang bisa membuat Andi itu punya sikap atau parenting seperti itu ke anak? Kan biasanya kita kan akan mengikuti peninggalan orang tua ya, biasanya kan gitu. Kalau dibilang bahwa bukan tidak menghormati orang tua ya, tapi justru karena aku tidak mendapatkan kehangatan yang seperti itu adalah suatu kelaparan buat aku. Yang aku tahu bahwa aku nggak mau anakku mendapati kekosongan, hollow dalam hidup. Karena I've been there, I know. Dari kesalahan dan dari kepiluan kehidupan di masa lalu yang buat aku ingin memberikan mereka yang terbaik. Jadi kalau seandainya ada panutan, nggak ada. Aku belajar dari kehidupan. Dari masa kecil aku yang hollow, masa kecil aku yang emang ada cinta, oh emang ada pelukannya, oh emang ada ya namanya. Terlalu keras atau gimana? Atau kurang hangat atau gimana? Kalau dibilang itu, ini menarik nih. aku 11 bersaudara.
Oh, big Big family. family. Kurang perhatian kali ya. Jadi kalau dibilang kurang perhatian, kalau kita ngomong orang zaman dulu, mungkin mereka juga punya masalah sendiri, mereka punya kehidupan sendiri yang nggak semudah itu untuk membesarkan anak 11 anak dengan karakter masing-masing, ya dengan kehidupan yang kadang naik, kadang turun gitu kan. Dan kebetulan papa aku itu sebelum menikah sama mamaku itu sudah memiliki anak 5, jadi duda menikah gitu sama perawan ya, punya 5 anak, lalu menikah sama ibuku 6 anak, jadi 11. Wow. Gitu. Nah, kehidupannya itu nggak semudah itu karena ada dilema internal dari keluarga yang membuat akhirnya mama papa bukan bercerai tapi pisah rumah. Pisah rumah yang akhirnya papa tinggal sama anak-anak yang dari istri yang meninggal sebelumnya. Ya mama tinggal dengan aku. Untuk datang ke mamaku juga bukan yang setiap hari gitu. Jadi father figure nggak ada ya? Nggak ada. Sampai akhirnya aku sempat memutuskan aku nggak punya father figure. Satu-satunya anak yang tinggal sama papaku di saat remaja aku. Karena aku pengen I want to know about you more. Karena aku nggak pernah tahu gitu kan. Dan itulah aku bilang, dan itu nggak lama karena setelah itu papa meninggal, sehingga tidak cukup untuk lebih mengenal dia gitu kan. Jadi yang aku cuma tahu adalah setiap mereka bertemu ya mereka berantem. Ya kan? Itu yang terekam ya? Terekam gitu, mereka berantem, kok nggak harmonis ya gitu. Tapi di saat papaku nggak ada, kita rindu, kita ingin dia ada gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang aku bilang, di dalam hatiku aku hollow loh, ya kan. Dan ini yang nggak boleh kalau suatu hari aku punya anak. Anakku nggak boleh punya kekosongan jiwa seperti itu. Dia harus tahu bahwa ada ibunya di sini. Kepusingan, kestresan itu milik saya. Kamu senang-senang, kamu happy. Kenapa, Mam? Karena I get used to it. Dari kecil saya udah ngerasain sedih, saya udah ngerasain kecewa. Biarkan jadi milik saya. Kamu happy karena saya pengen kamu mendapatkan apa yang saya nggak punya. Keceriaan, masa depan yang cerah, bisa menjadi seseorang yang kalian inginkan. Saya nggak punya itu. Saya selalu dipilihkan, choice. Lalu I have no choice. Iya. Tapi aku baru tahu loh kisah ini loh guys. Benar loh. Jadi emang strong woman ya artinya ya. Aku bertumbuh dari kehidupan. Tumbuh sendiri. Ini yang keren sih, karena ilmu kehidupan tuh nggak ada di S1, S2, S3, benar ya. Tapi outcome-nya ternyata Andi tuh bisa mencetak anak-anak yang akhirnya memperbaiki segala sesuatunya. Yes. Keadaan ya kan, pendidikan, dan mereka sepertinya tahu ya dengan tidak buat masalah, sekolahnya bener ya kan, aku lihat kan bertanggung jawab ya kan. Karena aku selalu bilang sama mereka bahwa jangan terlalu peduliin apa pikiran orang di luar ibu kamu. Karena in the end, di saat kamu sudah besar dan kamu sudah menjadi diri yang terbaik, di situ orang akan melihat anak siapa dia. Betul. Oh, itu ibunya. Yang dilihat adalah ibunya. Iya, betul. Saat kamu menjadi orang yang terbaik, berarti ibu kamu adalah orang baik. Karena dia bisa membesarkan anak menjadi baik. Jadi bukan harus ada bapak, harus ada ibu, tapi ibu emang benar-benar madrasah pertama bagi seorang anak tuh emang benar-benar sih. Nggak mudah jadi seorang ibu ya, apalagi ibu yang bekerja apalagi yang syuting. Aduh. Kaki jadi kepala jadi kaki, benar nggak sih? Itulah perjuangan. Ya semangat ya buat ibu-ibu, meskipun jadi ibu rumah tangga juga tetap loh 24 jam nonstop ya. Say, ini ada yang nanya 100 ya, nggak mungkin ketanyain semua. Ternyata dirimu tuh masih banyak ditunggu loh. Kenapa sih nggak main sinetron lagi? Lagi malas apa? Lagi ini? Ya itulah. Enjoy kan, sama Kylie. Karena ini juga kan perubahan zaman ya. Gitu. Kalau misalnya dulu masa kita banyak sekali kerjanya, sekarang ini ya pergantian zaman. Iya. Ya udahlah. Kita kasih sebuat yang muda-muda. Nah, toh sekarang juga aku
bukannya nggak mau syuting lagi, ada syuting gitu, tapi tidak sengoyok dulu ya. Sekarang aku cuma lihat, memang dari dulu kalau aku anak itu masih usianya di bawah 12 tahun, aku agak lebih slow down untuk bekerja gitu. Karena aku tahu aku harus ada di rumah, aku harus lebih dekat sama mereka. Kan di situ pembentukan karakter. Betul. Karakter itu jangan dibuild karena mbaknya. Iya. Atau karena si siapa, karena tantenya, karena apa, enggak. Aku yang create itu. Aku ingin anakku seperti apa, I have to be there. Iya Ya benar. kan? Tapi kalau nggak ada pendampingan, bagaimana? Aku nanti suatu hari anakku jadi anak yang kasar, anak yang brengsek, anak apa? Nanti aku bilang udah nggak bisa di rewind ya. Benar. Nah. Jadi memang harus ada prioritas ya. Betul. Ini dari Kalu Davina, aku langsung aja ya. Gimana sih awal karirnya meniti sebagai aktris? Itu pertanyaan pertama. Awal karir itu semua pasti nggak sengaja ya. Oh. Gitu. Jadi awal-awalnya itu kakakku justru. Dan memang orang tuaku selalu mengedepankan kakakku. Aku tuh anak yang nggak kelihatan. Artinya aku Siapa sih? Ada kakakku beda setahun, mukanya mirip banget sama aku. Cewek. Oh iya, siapa? Cewek. Artis. Dulu tapi zaman masih sama Sally Marcelina gitu-gitu. Senior kita dulu, ya. Dulu gitu kan. Film-film layar lebar zaman dulu. Jadi dia yang dulu ikut parvi apa, dan memang dia yang selalu kalau mama itu masukin, zaman dulu kan kalau misalnya les bakat itu kayak Titika Darsi. Oh iya, gitu kan. iya, modeling gitu. Aku pengen tuh, aku bilang kalau kamu udah berbakat. Jadi aku cuma nemenin, anterin dia dancing sampai akhirnya sebetulnya karena itulah aku bilang orang tua tidak melihat ada bakat yang lebih baik. Dia melihat bahwa dia nggak ngeh. Sebetulnya yang ini yang lebih itu gitu. Sampai akhirnya aku karena sering nemenin kakakku syuting. Ada satu sutradara yang bilang, kita kekurangan pemain gitu kan. Coba deh kamu deh. Aku masih 15 tahun kalau nggak salah waktu itu. Coba kamu main deh. Apa jadi teman ini? Cuman jadi temannya si siapa apa segala. Dapat cuman 5 scene gitu ya, 5 scene yang sangat nggak penting gitu ya. Tapi si sutradara itu langsung gini, sorry ini cuma feeling sutradara ya. Oh iya. Oh zaman dulu sutradara feelingnya gila. Sorry ini kayaknya adik lu bakal jadi loh gitu. Ini yang gue lihat bukan artis, ini bintang. Wow. Kayak gitu. Kayaknya dia lebih bakat daripada lu. Wow. Gitu. Terus? Nah. Sampai suatu hari itu yang terjadi. Aku setelah layar lebar itu film apa itu? Itu Anggur Perkawinan kalau nggak salah. Siapa sutradaranya? Lukman Toro. Wow, senior banget itu. Terus setelah itu aku lama nggak ini, tiba-tiba aku ketemu seseorang di mall dan dia agency. Oh ya zaman dulu ada ya talent scout namanya. Iya. Terus dia bilang, coba deh kamu kok mukanya ini ya fresh ya untuk ini pendatang baru. Coba kamu casting yuk gitu. Nah coba casting, sekali casting langsung dapet. Apa? Sinetron. XL. Dan langsung kering. Itu wow. Kan iklan. itu yang pertama. Iklan ya. Nah, setelah terus itu langsung banyak tuh iklan. Itu tahun berapa ya? Itu mungkin di tahun 96 ya. Wow, 95. Ya barengan lah. Aku juga baru memulai karir. Ya, iya. Terus? Tuh, dulu aku pengen banget tuh ikut cover girl, tapi nggak ada yang dukung saat itu, ya kan? Belum jalurnya ke sana ya. Jalur. Sementara kalau kakakku didukung, nanti ini, aku mau ikut ini, nggak usah. Jadi yang ngebuat orang ngeh, ini Andi Soraya film apa? Yang booming langsung. Justru pertama kali yang booming itu aku di Malaysia ya. Film. Sinetron stripping. Apa judulnya? Malaysia, judulnya Kembara Bermusim. Itu di tahun produksi 94, Malaysia. Produksi Malaysia, HVD. Malaysia dan Indonesia. Wow. Aku langsung pernah utama. Langsung go internasional dong. Iya, justru sampai katanya dari keluargaku yang di Singapura. Kamu kenapa nggak datang? Karena sempat ada kayak penghargaan untuk televisi ya. Sinetron kamu itu menang loh. Dan kita bingung. Kok peran utamanya nggak ada? Ya karena kita Indonesia nggak penting buat mereka. Orang mereka besarin filmnya mereka kan. Gitu. Itu sempat menang gitu, tahun
Nah kalau yang di Indonesia sinetron apa yang jadi booming orang ngeh banget? Kan banyak kan peran antagonis kan kalau Andi kan. Ya mungkin Harga Diri ya. Oh iya, Harga Diri benar. Harga Diri dengan Lu Di Tobing situ, gitu kan. Itu baru mulai karir dan juga banyak sinetron kayak Aku dan Dia sama Tracy Trinita. Itu yang bikin aku udah mulai dikenal orang. Nah seperti itu ya guys, kalian bisa nonton di YouTube ya. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang pernah dialami selama menjadi aktris? Bagaimana tanggapan Kak Andi tentang haters di sosmed? Tantangan terbesarnya, aku nggak pernah melihat itu tantangan ya, karena di kacamataku aku melihat pekerjaan itu adalah gue cari duit. Jadi aku selalu ya I have to do it. Oh. Tantangannya ya nggak aku rasain. Ya mungkin dulu kalau kita ketemu senior zaman dulu senior itu nggak kayak sekarang kita merangkul. Iya kalau nggak kita dicuekin. Sekarang junior lagunya minta ampun. Kalau dulu kita halo mbak, maaf ya terlambat, saya ini namanya dimaki gitu. Iya kan? Apalagi kalau nggak hafal dia loh, wah mampus deh. Udah gitu mereka kan untuk awal-awal wajah baru kayak kita, itu selalu kayak kena mapras. Iya, dikerjain dulu lah. Jadi apa? Kita misalnya dialog berdua, tapi dipantangin gini. Yang tadinya hafal hilang semua tuh. Aduh, mau nangis. Udah gitu kan. Iya ada loh itu ya, kan? Nggak tertulis sih, tapi terjadi. Ya? Kok jahat banget ya, sedih deh. Ya kan? Iya. Itu yang it's okay. Iya. Ya, tapi mereka bukan jahat gitu. Bukan. Jadi emang tes mental aja. Mana kalau zaman dulu yang namanya kamera itu nggak secanggih yang udah panasnya minta ampun. Kenapa itu lampunya? Jadi kita nih ya sebenarnya keringat kita tuh banyak guys. Cuma dikit-dikit dilap, tapi kita harus konsen, harus nangis berulang-ulang. Gila kayak ada matahari depan muka ya. Udah gitu kameranya nggak secanggih sekarang ya. Kameranya itu benar-benar nggak boleh salah-salah. Pakai roll. Kalau sekarang katanya lebih gampang deh semuanya ya. Karena semuanya. Jadi memang orang zaman dulu itu emang harus punya bakat banget dan harus cerdas. Kalau nggak kepake. Nggak mungkin jadi peran utama aja. Benar. Dan memang kalau nggak cakep nggak jadi. Karena kameranya nggak bisa bikin cakep. Belum ada beauty shot. Jadi kalau mau cakep zaman dulu emang itu cakep dia. Aslinya. Makanya cakep beneran ya. Nah ini gimana nih, kan haters kan sekarang waduh. Pernah gak sih marah-marah gara-gara haters atau ngebalesin gitu? Pernah? Pada zaman dulunya iya. Pernah balas-balasin gitu. Tapi lama-lama aku pikir gak guna juga ya. Gak bermanfaat. Karena apa? Ya mereka gak tahu kehidupan kita. Mereka cuma tahu apa yang mereka dengar dari pemberitaan yang belum tentu, yang narasinya dibuat sendiri. Iya kan? Jadi aku selalu mikir, ngapain aku ngejelasin? Iya kan satu-satu gitu, itu buang energi aku. Sehingga kata-kata haters kadang-kadang itulah aku akhirnya jadi agak malas bersosial media. Jantungku nggak sekuat zaman dulu. Permasalahannya dulu aduh bisa jadi hulek ya kan, sekarang udah kan sekarang mendingan kita ini ya tidur ya kan. Tidur aja. Nih gimana caranya Kak Andi menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi as a mom dan karir? Nah itu tadi, karena kan kalau kita syuting kan udah pasti ya, anak pasti kita tinggal dari pagi sampai malam. Pernah nggak dilematis gitu loh, anak sakit tapi lo harus syuting gitu, mana yang diduluin? Itu kan dilematis banget. Wah itu susah banget ya, karena kita terganggu konsentrasinya. Kita lagi dialog, habis itu kita cek lagi, udah ke dokter belum? Itu nggak gampang, karena makanya aku bilang ibu-ibu yang bekerja luar biasa, itu luar biasa, karena memang beda sama bapak. Bapak bekerja hidupnya tenang, cuma satu pikiran ya, cari duit. Terus mau yang sumpek-sumpeknya itu urusan istrinya gitu kan, urusan ibu gitu. Sementara kalau kita cari duit juga, sumpek juga gitu kan, ngurus suami lagi, ngurus suami pula gitu. Jadi ya memang itu nggak mudah. Gitu. Tapi gimana caranya waktu itu, prioritasnya gimana? Tetap syuting apa syuting ditunda apa gimana? Terlambat datangnya. Mau nggak mau ya kan? Karena aku jadi adil ya. Adil. Karena aku tahu pasti gue dimarahin sama produser, gue pasti diginiin, apa? Gue akan jalanin. Karena apa? Anak kalau ada apa-apa, nyawa lo ini. Iya kan?
saya cari duit buat anak. Tapi kalau anak nggak selamat kan, buat apa cari Sama duit? aja bohong, benar. Gitu. Jadi lebih baik ya udah. Jadi tetap datang tapi minta excuse lah. Excuse. Kalau nggak dikasih, pernah nggak di situasi itu? Itu mungkin maksudnya. Disuruh milih loh antara nganterin anak ke dokter karena parah mungkin amit-amit ya, sama harus syuting karena lawan main. Nah, itu Iya, gimana? Pernah kadang-kadang nggak? suka ini ya, takutnya apa? Ada klausul-klausul yang kita suruh bayar. Waduh, berapa miliar nih? Gue cuma dapat sekian, suruh bayar sekian lagi. Yang ada gue yang sakit. Iya kan? Biasanya aku suka mau nggak mau ya bawa anak, walaupun dia lagi sakit, aku bawa. Supaya kita lebih secure. Yang penting dia di depan mata kita, ya kan. Terus udah gitu sutradara jadi gerah juga kan. Jalan. Aduh. Jadi Itu namanya cywar ya. Iya benar. Lama-lama yang boleh kan ke dokter ya. Anak gue sakit ya. Gitu. Mau nggak mau kita di ini ya. Aduh, tapi ini lucu juga sih. Aku juga pernah ngalamin gitu. Gue tuh punya mobil sampai kayak mobil rumah loh. Ada mainan anak, ada susternya. Kalau kita pulang pagi kan mendingan kita nongkrong di situ kan. Iya. Waktu itu kan belum ada Alphard ya, belum. Iya benar-benar ya. Adanya HS ya. Rumah pindah ya. Rumah pindah, gitu iya. Benar, Ya itulah kira-kira seperti itu. Tapi Nah nih. akhirnya anak juga menghargai. Oh iya. orang tuanya. Karena kan tahu kita Dia kerja tahu kayak kerja apa. Kayak orang gila gitu tahu. Nih, apa sih yang paling memorable selama jadi artis? Apa pernah ini adegan-adegan yang mungkin bahaya, nggak pakai stuntman atau stunt girl, apa? Pernah nggak? Yang memorable Nggak, yang nggak bisa dilupakan atau yang masih keinget-inget deh selama jadi artis? apa ya Yang terkenang? Yang terkenang mungkin ya itu aku bilang masa-masa awal-awal aku syuting dan ternyata syuting itu nggak semudah itu dan aku mendapatkan banyak pelajaran berharga dari artis senior. Menurut aku itu sesuatu yang memorable. Kenapa? Sekolah akting mahal. Iya. Tapi ada orang yang bersedia untuk membantu aku. Siapa itu? Meningkatkan gitu. Waktu itu aku terus terang banyak belajar dari Nurul Arifin. Dia tahu bahwa aku kalau ngomong itu cepet, jadi selalu kelibet. Iya kan, jadi kedua ngomong apaan sih gitu kan. Sampai aku gini nih, setiap hari lu baca tuh koran ya. Kamu jadi presenter, kamu baca supaya artikulasi kamu Oh dia ngomong gitu? Iya. Oh. Jadi setiap hari suruhnya, udah baca koran belum hari ini? Udah. Berarti dekat dong sama Mbak Nurul ya? Dekat, cukup dekat gitu dulu. Gitu. Jadi ya, waktu itu anaknya masih kecil-kecil ya kan. Iya. Dan itu ya aku bilang, yang pertama kali aku syuting dia langsung gini, aku bilang, takut gitu kan. Tapi dia baik, dia baik banget. Dan dia profesional loh dia. Yes. Nggak pernah telat. Dia nggak pernah telat. Bener. Walaupun pulangnya selalu yang lebih cepat. Karena dia senior. Karena kita junior, jadi kita jam 3 pagi, dia jam 9. Nih, pesan untuk ibu muda yang suka merasa bersalah ke anak karena memilih menjadi working mom dan tips parentingnya ala Kak Andi Soraya. Tuh, silakan. Nggak usah merasa bersalah karena you do the right things. Kamu berusaha untuk menjadi seorang ibu, cari uang ya. Cari uang juga. Karena in the end anak kamu akan melihat perjuangan itu. Paling tidak jangan merasa capek badan boleh, hati. Manusia itu yang penting jangan lelah pikiran dan lelah hatinya. Dijaga. Iya benar. Gak ada orang yang menjaga tubuh kamu, gak ada orang yang mencintai tubuh kamu kecuali diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi di saat kamu lelah, kamu ingat bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah untuk anak kamu. Di situ kamu akan happy lagi. Karena semua ini percuma kamu jalanin kalau memang tidak ada goalsnya. Iya. Ya kan, itu yang harus kamu pikirin. Semua perjuangan kamu itu akan ada bayarannya. Tuh. Jadi nggak usah merasa bersalah itu kalau ngabisin duit, anaknya terbengkelai, anaknya nggak keurus. Nah itu, tapi kalau kerja buat anak ya bener lah ya. Betul. Jadi buat ibu-ibu semangat ya. Nih dari Sally Mevi, aku langsung aja ya.
Barusan kemarin-kemarin kepoin tentang Andi Soraya dari kehidupan perkawinan pertama hingga yang keempat. Jumlah anak, waduh, pendidikan anak-anak dan kehidupan yang sekarang dengan suami yang dari Makassar. Dulu saya kurang tertarik, bahkan agak gimana gitu. Tapi setelah lihat kemandiriannya, kesabarannya, kegigihannya dan sekarang menemukan kebahagiaan, saya jadi kagum. Semoga semakin mantap menapaki kehidupan dengan keluarganya, makin taat ibadah, makin bersyukur, amin. Ini fans nih, yang dulu mungkin gimana, sekarang dia sudah berubah. Menurut Andi, apa yang bisa merubah image-nya Andi sehingga orang sekarang bisa berpikiran berbeda ya, gitu Andi? Dulu nggak ada sosial media, ya kan? Jadi nggak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Sekarang lebih kelihatan karena orang tidak bisa dibohongin sama wartawan lagi. Yang dilihat itu adalah narasi ataupun berita-berita yang dibuat sendiri oleh wartawan. Yang tidak pernah dimintai kejujuran dari narasumbernya sendiri. Jadi apa yang dilihat, yang lebih seru adalah yang negatifnya. Dan itu menjadi makanan publik. Dan mereka suka dan ratingnya tinggi. Tapi kalau yang kebaikan, rating turun. Iya ya, benar ya. Itu. Tapi sekarang nggak bisa dibohong lagi sama wartawan. Kenapa? Kehidupan nyata bisa kita buka di sosial media. Itulah yang sebenarnya real ya. Itu lebih real. Walaupun ada juga yang namanya konten kreator ya, bikin gitu kan ya. Meskipun bukan mewakili tapi kan konsistensinya ada. Benang merahnya kan orang sekarang tuh itu loh, jeli loh. Betul. Misalkan anak kita nggak sisiran gitu, tuh tahu loh, ya nggak sih? Jadi kita mesti bener. Penggorengan kita salah. Iya. Ditunggu. Kok artis? Iya. Masa artis jelek banget penggorengannya? Gue pernah tuh soalnya. Langsung gue beli penggorengan baru. Bener. Iya, tersinggung. Masa kita keren kita doang ya kan? Bener-bener. Oh iya ya. Tapi di penggorengan. Nah ini itu juga kadang-kadang ya. Makanya gue bikin YouTube. Nah podcast gue ini nggak ada yang jeleknya kan. Semua kita bisa ngomong apa adanya supaya orang belajar ya nggak sih? Langsung dari narasumbernya. Kan nggak ada iklan kan? Mudah-mudahan sih ada iklannya nanti ya. Nih langsung ya dari Titi Keviana. Lifestyle seperti apa sih yang diterapkan di kehidupan sehari-harinya Andi Soraya? Karena kan kalau artis kan biasanya harus yang wow gitu. Dirimu sebenarnya seperti apa menjalani hidup? Aku orangnya sederhana loh. Aku mana suka pakai sendal. Oh iya? Aku sederhana banget. Ini karena aku ke tempat kamu aja nih, podcastnya agak make upan dikit. Biasanya sih aku orang yang benar-benar yang aduh blowok banget. Tapi pede dong. Oh iya dong, kan, gitu. Aslinya cantik ya kan? Karena, kamu orangnya santai gitu ya? Aku santai, tapi sebetulnya juga akhirnya itu yang membuat aku jadi gak punya temen ya. Tapi gini, kamu harus ngerasa loh nih, gini. Arisan nggak ikut? Manusia itu melihat dari packaging. Iya. Kalau packaging kamu itu luar biasa, wow gitu teman ya? kamu akan banyak. Iya. Tapi packaging kamu simple, orang pikir kamu nggak punya duit. Ya. So you don't have friends gitu kan. Dan aku bilang it's okay. It means that memang berarti mereka bukan orang baik gitu ya kan. Iya benar. Berarti dirimu cocok tinggal di Bali. Oh gitu ya. Iya, aku juga orangnya gitu apa adanya banget. Ya, tapi arisan ikut dong. Aku kan lihat JWL jadi ikut. Lagi, iya, ya kan? JWL. Maksudnya tetap bersosialisasi tetap, tapi apa adanya Andi. Apa adanya. Jadi keartisan itu hanya profesi ya. Cari duit di situ. Cari duit aja. Nah, ini pesan nih untuk anak muda, gimana cara menjalani kehidupan yang real, nggak fake. Kan banyak tuh. Dibela-belain sampai utang mana-mana, yang penting gaya gitu kan. Aku adalah orang yang hidup tanpa hutang. Oh iya? Aku orang yang gak suka berhutang. Makanya aku bilang bahwa Fen, aku gak punya apa-apa loh. Karena aku tidak pernah mau mengaminkan sesuatu demi penampilan dan akhirnya menjerat aku sendiri. Jadi apa yang aku mampu beli, aku beli. Aku mampu beli mobilnya dengan harganya itu, yang penting gue cash. Iya, gitu iya. Kan? Dari dulu tuh? Dari dulu seperti itu. Kredit card pun juga aku limit. Artinya bener yang aku cepat lunasin, aku nggak mau ada utang gitu. Karena hidup yang tidak nyaman adalah ada yang ketok-ketok terus nyariin kita, Bu, bulan ini belum terbayar, Bu. Itu gak enak banget, ya kan? Jadi, menurut aku kehidupan yang bahagia adalah hidup yang benar-benar bebas dari hutang. Iya. Jangan kita hanya karena
ingin dinilai publik luar biasa, kita mengorbankan segitu susahnya. Padahal sebenarnya hidup yang seadanya itu indah kok. Terus kita bisa tahu siapa The real friends ya. Teman-teman kita sesungguhnya. Di saat kita memang gini aja. Karena yang aku lihat ya di kehidupan sosialita, di saat temanku ada yang jadi istrinya si ini, dia luk-lukan. Semua tiba-tiba suaminya nggak menjabat lagi. Kabur. Udah nggak penting. Bukan si ibu ini lagi, ya kan? Iya. Aku nggak mau seperti itu. Aku pengen orang lihat aku bahwa aku stabil, kehidupan stabil aja deh, yang indah itu, yang apa adanya gitu, ya kan? Toh jadi nggak jadi omongan juga. Tahu nggak? Ternyata lakinya itu loh korupsi, ternyata lakinya itu loh judol. Ternyata kita jadi bahan omongan, gitu ya kan? Tapi kalau misalnya ini kan, Andi Soraya emang gak punya apa-apa loh. Dan lu begini mau gitu syukur, kan. gak mau ya udah gitu. Dan yang aku juga gak suka nih Fen, banyak orang yang merasa bahwa Andi Soraya berubah karena menikah. Kamu sering dengar itu kan? Iya, itu tadi pertanyaannya kan? itu. Menikah. It's big no. Karena manusia tidak bisa merubah manusia lainnya. Iya, betul. Itu sudah menjadi karakter. Di saat karakter kamu adalah baik, dari asli ya kamu adalah orang baik, kamu siapapun juga gak akan bisa merubah kamu. Tapi kalau kamu emang orang yang brengsek, kamu dapat orang hebat sekalipun, kamu akan bertahan berapa lama? Tapi kamu akan kembali menjadi aslinya kamu, ya kan? Gitu. Jadi ya sebenarnya aku menikah itu memang ya karena aku mau menikah gitu. Bukan karena aku berubah karena dia. Ya aku berubah karena anak-anak sudah pada besar. Aku mendengarkan keinginan mereka. Dan aku tahu banyak orang bilang Andi Soraya artis sensasional, bukan. Aku adalah artis yang kadang-kadang ucapannya kontroversi. Ya, bukan perilakuku yang kontroversi, tapi ucapanku yang kena pap, ya kan, itu kontroversi gitu. Dan di situ akhirnya aku berpikir, mungkin itu jiwa muda, ya kan, jiwa muda kita yang masih meluap-luap, masih berapi-api gitu. Dan aku melihat anakku masih kecil-kecil, tapi mereka nggak akan kecil selamanya. Iya, jejak digital ya. Dari digital. Jadi mulailah. Dan ya mereka sudah makin besar, mereka butuh privasi dan mereka butuh nama baik. Iya, betul. Dan aku bilang, nggak ada orang yang aku takuti di dunia ini, ya kan? Dan aku nggak takut sama siapapun, dan aku nggak merasa gue malu nanti gini, nggak. Tetapi di saat kalau aku nggak punya rasa malu, aku punya anak. Anakku punya rasa malu loh. Mereka punya perasaan. Kenapa kamu nggak mendahulukan perasaan mereka? Jadi sebetulnya kenapa aku lebih cooling down? Karena aku mengedepankan perasaan anak-anakku. Jadi setiap langkahku aku selalu hitung. Nanti Sean marah nggak ya? Nanti Sean akan negur aku nggak ya? Sean akan, ayo oke mam, kenapa? What's wrong? Atau Darren, walaupun mereka tidak akan menjudge, ya. Tapi aku tahu mereka punya perasaan yang, mau buat apa lagi nih? Aku nggak mau bikin mereka seperti itu. Ya begitulah guys. Namanya kalau seorang ibu tuh bisa berubah karena anak, bukan karena suami sebetulnya ya. Jadi untuk para suami ya bukan berarti kita mengecilkan arti suami ya. Tetap itu kan adalah imam, a partner of life ya, in life. Tapi yang paling penting adalah kalau seorang ibu tuh bener-bener apa yang dia lakukan dedicated banget buat anak-anak. Setuju sih. Nah nih dari Anti, 3 pertanyaan terakhir ya. Dari Anti_SYF. Izin nitip pertanyaan dong Maven untuk Andi Soraya Beatrix. Rahasia awet mudanya apa? Dan cara mendidik anak agar sukses dan berakhlak baik seperti Mama Vena dan Mama Andi Soraya gimana? Resep awet muda. Betul jawab sama Maven enggak sendiri, dong. karena Maven yang lebih awet muda. Aku bilang gitu, cantik banget nih ya. Dia Enggak masih cantik dong. aja ya. Andi Soraya adalah guest star aku, tapi emang dia nggak berubah kok. Ini belum diapa-apain loh, belum tarik benang loh guys. Ini masih originally Andi seperti yang dulu. Gimana, Say? Apa tiap hari perawatan apa? Mungkin sharing dikit nih.
kalau misalnya perawatan itu kan ya senormal-normal mungkin lah ya gitu. Kalau misalnya kayak ke dokter, aku misal 3 bulan sekali ya kan, facial ringan. Kalau bisa lakuin di rumah gitu kan ya. Tapi sebetulnya kembali lagi, wajah itu terlihat dari hatinya. Hati kita nggak bahagia, aura kita tertutup. Iya, percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau kamu mau cantik, mau ini, kamu harus happy gitu. Hati kamu, nggak ada orang yang bisa bikin kamu happy kecuali kamu sendiri. Meskipun ada suami. Ada suami. Kaya raya Ya, suaminya. karena orang selalu pikir orang di samping kita yang bisa bikin happy. No, kamu sendiri. Kamu harus menemukan sendiri cara untuk menjadi happy gitu. Dan kayak aku, ya aku tahu cara membuat happy adalah melihat anak-anakku. Terus aku bisa melihat kebahagiaan mereka gitu. Buat aku itu sesuatu yang membuat auraku tinggi gitu. Jadi ya kembali lagi, mau awet muda, dukung aja dengan perasaan yang happy. Jadi sebetulnya simple ya guys ya, yang namanya kita mau pakai make up setebal apapun, kalau hati kita iri dengki, tidak selalu bersyukur, terus ngelihat orang lain bawaannya pengennya menyaingi, nah itu namanya penyakit hati ya. itu keluar dalam aura. Jadi kalau kita nggak usah capek-capek ya untuk totok aura. Benar. Penting dari pikiran. Kalau pikirannya positif, apalagi bisa menghargai orang itu tadi ya. Akhirnya kita juga kembali ke diri kita. Nah nih, wah ini ada yang ngefans banget. Aku suka sama Mbak Andi dari Okta 64933. Sampai waktu aku hamil aku ngikutin nama anak-anaknya juga, Darren. Jadi namanya anaknya sama, Darren juga. Nah, mudah-mudahan punya kelembutan hati dan kebaikan hati kayak Darren juga ya. Nah ini nih ada satu lagi nih, mana nih ya? Oh ini dia nih. Titip pertanyaan dari Leli Nurfat. Bagaimana dulu cerita keluarga besar Mbak Andi Soraya bisa menerima pasangan terdahulu? Kayak tadi aku udah bilang bahwa pernikahan pertama orang tua masih ada gitu kan ya. Yang kedua bersama Steve, pernikahan kedua itu ya papa udah meninggal duluan ya sebelum ketemu Steve, dan mama itu ya ketemu Steve cuma sebentar terus meninggal gitu. Jadi memang tidak ada figur orang tua pada saat memutuskan itu. Apapun kehidupan aku gitu. Itu umur berapa? Masih muda loh saya. 20-an. 23, 22. Usia begitu. Kalau papa waktu itu mungkin masih 20, 19 gitu kan. Jadi masih kalau kita bilang masih perlu dibimbing. Iya nggak sih? Di bawah bimbingan orang tua. Orang tua banget gitu kan, ada remaja yang tetap harus ditelatenin orang tua gitu. Di situ ya aku lost gitu kan. Jadi dirimu admit lah pada saat itu. Karena memang tidak ada pendampingan orang tua. Kakak-kakak juga dengan kehidupan masing-masing. Dia aja ribet loh kehidupan sendiri. Iya kan? Ngurusin adiknya lagi. Iya nggak? Jadi dirimu mengakui lah pada saat memutuskan itu karena cinta yang begitu besar berarti ya? Atau apa, karena sesuatu pelariankah atau? Kalau bilang cinta, pertama cinta anak muda lah ya, gitu kan. Tapi kemudian karena aku bertanggung jawab dengan apapun pilihan aku. Di saat aku bertanggung jawab ya aku harus jalanin. Walaupun pandangan miring ini aku gak peduli. Tapi hal yang orang tidak tahu adalah bahwa aku menikah sama Steve. Tapi aku gak pernah ngomong. Kenapa, Say? Karena zaman dulu gak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang artis muda baru muncul udah yang lagi digila-gilain, dijodoh-jodohkan. Nanti main mereka baper karena dijodohan. Tapi zaman dulu kita kalau bisa kita nggak boleh tahun punya anak. Oh iya benar-benar ada kontraknya juga ya. Dan zaman dulu itu juga apalagi
aktor laki-laki ya, aktor Oh, laki-laki iya, itu iya. nggak boleh punya pacar Iya, karena mereka benar-benar. bermimpi jadi Iya, iya, pacar idola. gitu. Idola itu ya kayak di Korea, Iya, iya. tidak boleh ada pasangan, biar mereka jadi Iya, benar sih. berhayal. Di saat kamu memutuskan untuk Ya menikah, dua-duanya soalnya masih ini banget ya. lagi yang Lagi booming. gitu. Oh iya, benar-benar. Oh itu karena kontrak. Bukan hanya kontrak, tapi sebetulnya lebih ke mensecurekan Iya. karir kita. Apalagi Steve kan juga lagi yang Iya, wow. siapa takut jatuh cinta, Iya, iya. lagi digila-gilain orang gitu. Di situ ya akhirnya kita memutuskan ya udah, biarkan saya dipukulin batu istilahnya ya. Tapi menikah. Ya. Tapi nggak boleh Tapi dipublish. tidak dipublish. Dan itu juga nggak banyak yang tahu gitu. Hanya keluarga sama kita aja gitu. Dan itu aku keep silent karena apa? Karena memang aku juga menjaga Iya. ini dia, karir dia, terutama dia yang lagi menanjak gitu. Apalagi manajernya saat itu benar-benar yang tidak suka sama aku gitu kan. Jadi yang benar-benar melarang, yang berusaha memisahkan gitu kan. Sementara aku udah mulai hamil dan lain-lain, ya nggak mungkin gitu. Jadi ya aku bilang orang mau ngomong apa bodo amat, yang tahu hidup saya kan Betul. saya gitu. Dan memang saat itu aku juga melihat bahwa apapun itu karena aku melindungi hak anakku. Melindungi haknya apa? Bukan dari orang paling bilang bersertifikatnya, itu bukan melindungin, bukan soal bersertifikat. Tapi kita ngomongin bahwa aku nggak mau kehilangan anak. Di saat aku mendaftarkan, disitulah hak Steve akan lebih besar. Iya, iya, iya. Di saat ada apa-apa, ya, aku bisa kehilangan Darren. Jadi aku tuh orang baru mikir sini, aku udah mikirnya jauh. Tapi pikiran jauh itu pasti akan menyakiti aku. Iya, iya. Akan memperburuk image aku. I'll take it. Iya. I'll take it. Kalau itu memang membuat aku dekat sama anak itu tidak terpisahkan, I'll do it gitu. Ini visioner sih. Emang kenapa kok bisa memutuskan kayak begitu? Apa punya feeling tentang sesuatu Kan atau? setiap berantem selalu bilangnya mau ngambil anak mulu gitu kan, selalu kayak gitu. Dan memang ada undang-undangnya kalau misalnya pernikahan dengan bule itu kan Oh dia warga negara luar ya? saat itu Masih- dia masih warga negara sana, sudah pindah jadi warga negara Indonesia gitu. Oh pantes. Jadi aku udah rasa ketakutan karena aku pasti kehilangan anak. Dan Steve itu selalu kalau misalnya berantem sama aku ingin pisahnya itu pasti narik untuk nyakitinnya tuh bawa anak, ngambil anak lah. Aku nggak mau. Di situ aku ya bertahan. Saya tidak mendaftarkan karena apa? Nggak mau konyol. Berarti ini nikah agama berarti ya? Agama. Oke. Itu pun aku Tapi bukan untuk nikah negara. negara. Makanya Oke, orang untuk tanya kenapa itu. tidak Iya, 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 iya. didaftarkan gitu. Ya karena memang ada alasan-alasan yang menurut aku kuat. Aku nggak mau kehilangan anak karena haknya Steve akan lebih besar di situ dan aku Iya, sudah iya. mau memberikan itu. Ya itulah ya cerita masa lalu. Tapi itu aku yakin menguatkan dirimu ya untuk menjadi sosok ibu yang tegar. Yes. Karena pengalaman itu luar biasa loh. Dan Ya you have to make a decision yang sebenarnya kan menjatuhkan menjatuhkan. image-nya Andi sendiri sebenarnya. Tapi itu kau pertaruhkan ya. Aku taruhkan semuanya. Ya Yang penting ampun. ya aku tahu apa yang terbaik buat aku dan anak-anak. Tapi hubungan baik-baik aja. Sampai Baik. sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah Antara Darren sama papanya. aku nggak pernah ngilang-ngilangin semua kebaikan Kenangan. Steve ya. Karena kalau kita ngomongin manusia itu pasti Iya. jangan kita ngomong jeleknya terus. Iya. Pasti ada kebaikannya kok. Gitu. Yang pasti. aku selalu lihat adalah ini bapaknya anak dan aku harus melihat kebaikannya dia. Sampai dari awal Steve punya anak umurnya masih muda sekali, 18 tahun. Ya. Dan satu-satunya laki-laki yang sampai sekarang aku belum ketemu orang yang punya pendirian ya. Seperti Steve. Itu baru Steve ini. Dia itu walaupun usia masih muda saat itu, dia sudah punya prinsip yang ini anak tanggung jawab aku. Oh. Sampai kapanpun dia adalah tanggung jawab aku. Jadi secara nafkah anak untuk pendidikannya, walaupun kita udah pisah, aku nol. Oh iya? Until now. Itu semua Steve. Until now. Yes.
Tapi kan sekarang dia posisinya memang dia kan sudah ini, tapi kan uangnya itu saat itu sudah ada di aku sebelum dia masuk. Oh iya. Jadi fair dong dia. Jadi ya? di saat anak itu lulus SMA, dia cuma bilang gini, the money is ready ayah, anak kamu tetap bisa kuliah. Itu yang aku bilang, wow. Aku nggak pernah nemuin orang seperti itu. Ini bule. Dia nikahinnya juga cuma dinikahin secara agama dan nggak ada orang tahu dan dia bisa aja bilang yang gua nggak mau tanggung jawab, bodoh amat. Kan nggak ada bukti legalitas ya kan? Oh iya. Tapi dia dia ngerasa bahwa ini tanggung jawab saya dan saya sudah nabung ayah buat si Darren itu saya sudah nabung ada uangnya. Dan itu sekarang yang dipakai untuk kuliah. Untuk kuliah di sana. Itu luar biasa gitu. Jadi ya paling dia cuma bilang, ya nanti saya cuma bisa kasih untuk kuliah, tapi kamu nanti bantu-bantu ya, takutnya living cost dan lain-lain. Ya, jadi kita jadi hubungannya itu. Baik ya. Hubungannya baik. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan nggak sama Steve di kamera ini untuk segalanya ya, biar gimana pun kalian kan punya kenangan manis ya. Steve, gak ada orang yang mengenal kamu melebihi aku mengenal kamu. Kamu orang yang hidupnya penuh gejolak. Kamu orang yang kadang-kadang baik, kadang-kadang bisa meledak-ledak. Karena sebenarnya itu bukan kamu. Steve itu dia ada mental health issue. Dia punya itu. Dan itu yang membuat sebetulnya dia tidak bisa berlama-lama punya hubungan dengan orang. Dan hanya aku yang mampu. Jadi memang Steve dan aku kita punya hubungan yang baik itu hubungan yang bukan hanya kayak suami istri atau kekasih ya, tapi we grew up together. Aku nggak punya sosok siapa-siapa yang dia aku temuin juga. dia masa remajanya aku juga lagi yang jadi kita sebetulnya saling mengisi ya. Saling mengisi gitu. Jadi kita sama-sama membuat kesalahan, sama-sama menjalani mimpi yang kita juga gelap di depannya gitu. Sehingga aku tahu bahwa sisi-sisi terbaik kamu hanya aku yang tahu gitu, dan nggak ada orang di luar sana yang tahu kebaikan kamu kecuali aku sendiri. Dan memang sesuatu yang meledak-ledak dari diri kamu itu bukan kamu, itu adalah sesuatu yang kamu tidak bisa kontrol. So be safe to yourself, karena kamu punya anak yang pastinya menunggu kamu untuk bebas, untuk bisa menjalani kehidupan yang positif bersama. Amin ya rabbal alamin. Aku baru ngelihat seorang Andi Soraya itu bijak banget loh. Maksudnya bukan karena ya kamu lagi di depan aku ya, maksudnya jalan hidup kamu tuh benar-benar luar biasa. Kalau kamu nggak bisa menyikapi dengan benar, nggak tahu deh anak-anak itu jadi apa. Ya, anak-anak itu bisa jadi anak yang kebingungan. Iya. Nggak punya jati diri. Karena kan ya itu ya kegagalan perkawinan, tapi bukan menjadikan mereka jadi manusia-manusia yang lemah ya. Justru malah lebih dekat sama ibunya, bonding sama ibunya, itu yang luar biasa ya ibunya. Betul, walaupun banyak cercaan di luar. Karena tadi itu haters itu suka mempengaruhi anak loh. Haters yang bilang yang ini perempuan nggak ada bener-benernya. Satu anak satu bapak, atau anak satu bapak, kayaknya sibuk banget gitu hidupnya ya kan. Tapi mereka lupa bahwa siapapun bapaknya, mereka satu. Iya, ibunya. Mereka satu ibunya. Sean, Darren, Kylie, mereka tidak pernah melihat bahwa lu bukan dari bapak gue. Jadi kalau mereka berinteraksi tuh mereka tidak tahu kalau mereka itu kayak lain bapak. Iya, makanya Kylie tuh ya guys sama Vania tuh tiap hari telepon-teleponan pakai bahasa Inggris. Vania membanggakan kakak Vero, kakak Atala, yang satu lagi membanggakan kakak Sean sama kakak Darren. Oh, this is my brother. Oh, aku bilang ini ngomong apa ini? Ya ampun, karena mereka bangga itu sebetulnya kayak kembar. Mereka iya. kembar karena punya kehidupan yang mirip. Iya bener. Padahal tuh kita tuh ya waktu muda jarang ketemu loh guys. Gak sepermainan, gak satu PH. Tapi ya kok bisa ketemu ya si Vania sama itu ya, sekali ketemu playdate sampai sekarang loh. Iya. Bisa bonding, ada bisa kisahnya sama, kakaknya sibuk semua. Tapi mereka adoring ya sama kakak-kakaknya ya. Si kayak nanya,
Mah, kakak Sean kenal emang sama kakaknya Iya, Maya gitu. Iya, Temenan, kenal sama kakak Feral gitu. Iya. Temenan Ya kakak ampun. Feral, iya gitu. Oh iya. Aduh guys, seru banget ya. Tapi aku salut banget ya sama Andi ya. Artinya segala yang nggak enak itu bukan menjadikan kita nggak percaya diri, ya kan? Segala yang jelek lah, image apa ya, Andi bisa melalui dengan bijak. Artinya itu yang susah. Yes. Kadang orang itu ini sedikit down gitu. Jadi tadi bilang nggak belajar dari kehidupan, tapi mungkin apa yang ingin disampaikan sama mama sama papa, biar gimana pun dirimu terbentuk begini kan ada support lah dari mereka. Mungkin apa yang ingin diucapkan sama mama sama papa yang mungkin sekarang udah pasti di alam sana. Ya. Aku nggak pernah menyalahkan orang tua karena aku yakin mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan aku bisa menjadi seperti ini sebetulnya juga karena mereka. Karena kerasnya hidup, aku jadi tahu bahwa kehidupan kenyataan seperti ini. Dan mungkin kalau mereka masih hidup, aku akan lebih terbimbing. Jadi aku gak salahkan bagaimana orang tua kurang bisa mengisi kehidupan. Karena gimana pun juga aku akhirnya menjadi orang tua. Dan itu gak mudah. Menjadi orang tua itu gak punya manual book. Betul. Kalau kita punya manual book, pasti kita bisa tahu, jangan belok kiri, ternyata belok kanan. Gak ada Google Maps, ya kan? Benar. Jadi gak mudah. Sehingga kalau kita selalu blaming, kenapa kehidupan kita kayak ini gara-gara orang tua, itu gak benar, itu gak berkah hidupnya. Aku hanya bilang bahwa thank you, karena doa orang tua, aku survive. Alhamdulillah, amin tuh ya. Buat anak-anak di luar sana ya, pahitnya hidup itu justru jadi pembelajaran, bukan jadi akhirnya menyalahkan diri sendiri. Apalagi ya ada yang sampai bunuh diri karena nggak tahan mental ya. Jadi kita harus memang punya keimanan dan juga punya prinsip yang kuat. Terakhir nih buat si ganteng-ganteng Sean, Darren, lagi di mana mereka sekarang kuliah? Kalau Sean sudah bekerja dia di Montreal. Wow, engineer kan. Keren banget. Terus Darren? Kalau Darren, kuliah. aku juga aneh nih. Bapaknya ada masalah dirinya sendiri gitu, psikologi, mental issue. Anaknya forensic psychology. Wow. Aku bilang ini semua sudah diatur Tuhan. Sehingga di mana ada penyakit di situ ada obatnya. Betul. Merinding aku. Siapa yang bisa ngomongin bapaknya? Siapa yang bisa menyembuhkan bapaknya? Siapa yang bisa menelatin bapaknya kalau bukan anaknya sendiri? Orang yang paling dicintai adalah anaknya. Dan Darren bisa sekolah, mengenyam pendidikan, yang which is nantinya itu bisa membantu dia mendampingi bapaknya. Kuliah apa dia? Forensic psychology. Wow, itu jarang loh. Yeah. Itu ya di atasnya psikolog ya. Di atasnya, betul. Jadi dia memang mempelajari karakter seseorang, aku merinding loh, mental seseorang. Kenapa kok tiba-tiba dia punya gagasan kuliah? Itulah, mata kuliah itu? Aku juga bingung juga ya. Dia bilang dia tahu ceritanya papahnya. Dia tahu, tapi bukan karena itu juga, tapi karena emang panggilan diri aja. Gitu, dia selalu Darren, itulah perbedaan Darren dan Sean. Sean itu kan lebih ke akademis. Sean dari dulu itu kalau ada orang servis AC, dia liatin. Caranya ini begini. Terus dia bongkar-bongkar, orang lagi bener dia ikut. Ternyata dia jadi engineer. Ya. Darren itu orang yang pemerhati. Dia selalu kalau dengerin orang, dia baca buku. Senang baca buku. Terus cara dia ngobrol itu kayak aku ngobrol sama orang yang 30 tahun di atas aku. Luas wawasannya. Luas dan sangat dewasa. Jadi aku gak kaget di saat dia bilang saya mau jadi forensic psychology. Memang cocok. Kedokteran itu cocok buat kamu gitu. Karena kamu orang yang bisa pendengar yang baik gitu dan bisa memberikan solusi yang baik gitu. Jadi itu yang aku bilang ya mudah-mudahan kedua anakku itu ya dia bertanggung jawab dengan semua yang dia pilih.
Dan yang terakhir ya ini untuk Kylie. Oh, princess. Paling susah ya anak perempuan, berasa nggak sih? Aduh, sakit kepala. Kalau ngomongin sakit kepala gue. Teman debat ya. Teman debat. Terus udah gitu. Sekarang 7 ya. Mau ke 8. Jadi kan sebenarnya jadi terrible 8. Umur 8 tahun kan sebenarnya jadi terrible 8. Kenapa? Kita ngomong nyaut. Dibantah. Aku tuh begini, perasaan dulu punya Sean modern kayak gini-gini amat. Iya bener loh. Iya, aku juga baru oh emang gitu. Aku pikir Fania doang. Enggak ya? Oh sama. Rasanya pengen gue iket di kepala. Beneran. Iya ya. Jadi memang itulah mungkin untuk mewarnai kehidupan ya. Kalau nggak ada Kylie, mungkin aku agak lebih nolongso karena kehilangan 2 anak itu. Jadi ada Kylie itu ada kesibukan, ada keceriaan, ada PR yang bikin mikir ini harus diapain ya anak ya. Gitu jadi ya. Kylie deket sama kakaknya karena aku tahu kakaknya adalah pelindung-pelindungnya, mungkin seperti Fania ya. Kakaknya itu adalah pelindung dari adiknya yang perempuan. Malah mungkin akan sulit karena di saat punya pacar yang ditakuti bukan bapaknya, kakaknya. Kan harus melewati itu dulu ya kan. Fit and proper test dari kakaknya. Ya itu kan. Tapi ada nggak ya kan umur nggak muda lagi ya Andi ya. Apa pesan atau apa legacy yang ingin ditinggalkan untuk anak perempuan yang satu-satunya ini? Yang ingin aku tinggalkan ya. Jadi orang yang strong, tapi juga jangan terlalu mandiri karena kamu anak perempuan. Mandiri juga nggak terlalu baik karena itu akan membuat kamu jadi orang yang kopeh. Kamu tetap membutuhkan seseorang yang menyayangi kamu. Dan sebagai seorang anak perempuan, saya berharap dia mendapatkan laki-laki yang bisa menjaga dia, yang mencintai dia nantinya dengan ketulusan, membawa kebaikan, menjaga keimanannya dia. Amin. Jadi sosok imam yang baik dan selalu menjadi sandaran ibunya, sandaran kakak-kakaknya di saat dibutuhkan, karena suara anak perempuan itu menenangkan, menenangkan jiwa, sehingga dia menjadi jembatan untuk aku, Sean dan Darren. Jadi magnet juga jadi ya. Magnet. Dengan adanya dia akan lebih mewarnai kehidupan kita yang tadinya bertiga, sekarang seperti meja 4. Kokoh ya. Kokoh. Wow guys, jadi itulah ya potret ya perempuan yang di karirnya bukan hanya berhasil, tapi kalau menurut aku sih berhasil sebagai seorang ibu. Karena sekali lagi sebagai seorang ibu tuh memang challenge-nya tuh banyak banget ya. Tapi yang aku lihat adalah begitu banyak pengorbanan seorang Andi Soraya sampai bisa di titik anak-anaknya tidak merasa terganggu dengan pemberitaan. Nah itu yang sulit guys. Karena aku pernah di posisi kamu, di mana kadang ada satu fase anak terpengaruh sama pemberitaan, tapi untung akhirnya balik ya. Jadi untuk mungkin di luar sana ibu-ibu yang mungkin mengalami perpisahan, jangan pernah merasa ketakutan kehilangan anak, benar nggak? Yes. Selama kita yang mengurus, kita yang memberikan kasih sayang, cinta kasih, mereka nggak akan kemana-mana. Aduh, thank you banget loh Andi. Mereka akan menemukan kita. Betul, harus berbaik sangka guys ya. Jadi thank you banget loh Andi. Aku tuh benar-benar nggak pernah tahu loh. Ini benar-benar surprise loh aku tentang kehidupannya. Ini baru sedikit loh. Kalau dikupas lagi, wow. Habis. Kita bikin sesi kedua, setuju? Karena sekali lagi ilmu kehidupan itu tergantung bagaimana kita mereaksinya, mempelajarinya, dan kita akhirnya membuat itu jadi satu pelajaran ya. Dan Andi sudah membuktikan. Ada pesan-pesan buat ibu-ibu yang mungkin lagi mengalami kegagalan, lagi baru bercerai, sementara dirimu kan nggak pernah nganggap bercerai itu adalah aib dan lain sebagainya. Santai aja ya kan. Mungkin bisa di-share ilmunya. Percaya bahwa kamu gak sendiri, bahwa setiap tetes air mata, setiap sujud itu didengar. Itu nanti akan ada hadiah terbaik dari setiap penderitaan. Jadi berbaik sangka.
mungkin yang kita inginkan belum kita dapat, tapi Allah selalu tahu saat yang tepat. Jadi jangan kita mengatur apa yang sudah Allah tentukan. Biarkan semua itu indah pada waktunya. Oke guys, gak kerasa 1 jam kita ngobrol sama Andi Soraya dengan 3 orang anak. Mudah-mudahan nanti kapan aku bisa wawancara Sean sama Darren ya, kalau udah pulang ke sini ya. Main lagi sama Feral sama Atala. Oke guys, jangan lupa ya nonton Vena Melinda Channel, akan banyak sekali bintang tamu aku yang benar-benar bisa men-sharing kehidupan dia yang positif, yang membuat kalian semangat untuk hidup ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di Vena Melinda Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.